Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mancing Yudas. Oke ya, mungkin hari ini saya cuman mau cerita-cerita ya soal tadi siang. Jadi tadi siang itu saya sempat berangkat mancing ke dua spot ya. Spot yang pertama itu ada di pintu air Bendungan Ciwadok yang ada di desa saya. Oh ya, kalau menurut saya spotnya emang bagus, cuman mungkin gak ada ikannya. Ada tapi kecil. Nah, di spot yang pertama itu bisa nggak ada ikannya gara-gara kegiatan-kegiatan masyarakat yang kurang bener. Misalnya ngeracun ikan pakai portas ya, terus disetrum. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut merusak ekosistem. Jadi ikan-ikan yang ada di sana banyak yang mati, terus nggak bisa berkembang biak. Otomatis spotnya juga jadi nggak ada ikannya. Tadi siang itu saya mancing di spot yang pertama hampir kira-kira 1 jam lah, gak ada sambaran satupun. Emang dari dulu itu masyarakat di desa saya, terus di luar desa juga kadang ada ya yang sering lah, bisa dibilang sering melakukan kegiatan yang gak baik, mortas sama nyetrum ikan. Jadi mereka itu nggak pernah mikir kalau misalkan ikan diracun terus disetrum itu yang mati sama yang selamat itu banyakan yang mana. Nggak seperti di desa-desa atau di kota-kota lain ya, sungai-sungai itu ekosistem ikannya masih terjaga. Kalau di desa saya itu benar-benar parah lah, bisa dibilang parah. Terus yang kedua, spot yang kedua saya pindah ke desa Sedong ya. Di situ ada setu, namanya Setu Sedong. Saya baru pertama lagi ke sana, terus saya cek spotnya, taunya si setu itu airnya belum penuh. Terus saya sempat nanya ke masyarakat situ ya, kenapa airnya belum penuh. Emang intensitas hujannya kan belum sering, terus ikannya juga katanya baru ditebar lagi bibitnya. Jadi mau nggak mau ya hari ini saya mancing nggak dapet ikan. Oh ya, untuk teman-teman misalkan ada yang bertanya kenapa saya harus bikin konten YouTube yang temanya mancing ya, saya mau jawab sekarang. Kenapa saya pilih konten YouTube yang temanya mancing? Karena hobi saya itu mancing dari kecil. Emang
gimana ya, kalau misalkan mancing itu ada kesenangan tersendiri buat saya. Walaupun ikannya yang saya dapat nggak besar, terus nggak banyak, tapi saya seneng, namanya juga hobi. Nah, baru-baru ini saya kepikiran bikin konten temanya mancing, gara-gara ya banyak waktu luang lah. Jadi saya nyoba buat ngisinya pakai cara ini, bikin konten YouTube. Terus sekarang saya lihat juga di YouTube emang udah banyak yang bikin konten temanya mancing ya, terus pada sukses ya, walaupun gak sebentar ya prosesnya, tapi kalau misalkan ditekuni terus niat dan rajin nih, pasti bakalan sukses. Terus saya juga konten itu pakai alat sederhana, terus modalnya juga nggak besar. Saya ngambil gambar pakai kamera HP kentang, terus tripodnya juga tripod yang murah. Terus buat alat pancing, saya cuman punya joran yang Ariel 1, terus joran tegeknya 3, itu juga yang biasa semua. Yang penting mah masih bisa dipakai lah. Sebagai YouTuber pemula ya susah senangnya pasti ada lah. Susahnya itu kalau misalkan kita mau berangkat bikin konten di cuaca ya, kadang cuaca nggak bersahabat, siangnya panas, pas mau berangkat malah hujan. Terus spotnya juga di daerah saya itu sedikit, makanya kalau saya berangkat dari spot itu sampai ke luar desa, kadang sampai ke Gebang ya, cuman demi bikin konten. Terus kalau senengnya ya itu, hobi saya bisa tersalurkan dengan adanya YouTube ini. Untuk saya YouTuber pemula, keluh kesahnya ya ada, karena di sini orangnya masih awam ya soal YouTube. Jadi kalau misalkan ada yang bikin channel tuh, kadang orang-orang nanya, buat apa bikin channel, buat apa buang-buang waktu, katanya. Kayak yang dapat uang aja tuh. Cuman karena emang mereka belum tahu ya, jadi YouTube itu sekarang ada penghasilannya, tapi harus ada persyaratan yang harus kita penuhi.
Salah satunya YouTuber pemula itu kalau misalkan mau join partner YouTube harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, yang saya sempat baca-baca ya, terus saya sempat nonton juga di channel-channel YouTube orang lain. Syarat yang pertama itu kita harus punya 1000 subscriber. Yang kedua, harus punya 4000 jam tayang ya. Jadi untuk bisa join partner YouTube kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Nah, nanti misalkan channel YouTube kita sudah memenuhi syarat, nanti dari pihak YouTube akan mengirimkan email kita. Terus di situ mungkin nanti YouTube mulai meninjau channel YouTube kita ya untuk dimonetisasi. Nah, setelah itu semua dilakuin oleh pihak YouTube, terus kita lolos lolos seleksi lah. Nah, mulai dari situ nanti konten-konten yang kita bikin bisa menghasilkan pendapatan ya, walaupun kalau misalkan para YouTuber pemula itu belum dapat banyak lah pendapatannya, cuman ya bisa kebayar dari hasil kerja keras selama beberapa bulan. Bagi saya, karena saya YouTuber pemula juga ya, sebenarnya masih banyak hal yang harus saya pelajari soal YouTube. Misalkan pengeditan video, terus penyesuaian gambar, cara ambil angle, terus cara upload juga. Nah, saya untuk mensiasatinya paling ya nonton tutorial dari YouTube ya. Sebenarnya nggak susah kalau misalkan kita mau belajar, semuanya udah ada di YouTube. Yang pentingnya kita mau belajar, terus kita lakuin, pasti lambat laun juga pasti bisa. Kayak hari ini saya ngambil gambar di warung kecil-kecilan, terus digabung sama tempat fotokopi. Sebenarnya ini tuh bukan usaha saya pribadi ya, jadi saya itu melanjutkan usaha ini baru 1 tahun. Tadinya usaha ini punya kakak saya, cuman kakak saya sekarang pindah lagi ke Jakarta, jadi daripada kosong saya lanjutin ya, lumayan lah hasilnya buat jajan anak sehari-hari ya. Mungkin itu aja dulu cerita-cerita dari saya. Nanti di lain waktu mungkin saya terusin ya. Mungkin besok saya mau berangkat mancing, insya Allah kalau nggak hujan.
saya mau nyari spot yang baru. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut besok, boleh langsung kontak aja ya. Yang penting mah bawa pancing sendiri, soalnya saya kan pancingannya sedikit ya. Mungkin itu aja untuk video hari ini. Nanti kita lanjut lagi di next video kalau misalkan ada waktu. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube saya supaya cepat monetisasi ya. Soalnya kalau udah monetisasi kan enak, udah ada penghasilan, terus saya bisa beli alat-alat buat bikin konten ya. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.